Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, rezeki yang murah, dan tentunya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita hari ini insyaallah akan membahas tentang fungsi atau makna kata nakirah di dalam Al-Quran. Kajian kita kali ini akan membahas kitab Mabahis fi Ulumil Quran karangan Mana'ul Qattan, halaman 189. Bapak dan ibu-ibu, di dalam bahasa Arab kata isim itu terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan isim nakirah dan ada yang disebut dengan isim ma'rifah. Isim nakirah tandanya adalah pakai tanwin, sementara ma'rifah di antara tandanya adalah pakai alif lam. Nakirah maknanya menunjukkan sesuatu yang umum, sementara ma'rifah maknanya menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal atau sudah ditentukan. Kita beri contoh, kata baitun artinya rumah. Baitun itu bentuknya nakirah. Tanda nakirahnya adalah pakai tanwin. Maka maknanya adalah rumah apa saja, rumah yang di mana saja. Apakah rumahnya kecil, rumahnya besar, rumahnya warna putih, warna biru, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah ditambahkan kata baitun itu alif lam menjadi al-baitu, maka maknanya adalah rumah itu. Seakan-akan di dalam kata itu ada isim isyarah yang menunjukkan rumah tertentu. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka salah satu kajian yang membahas tentang nakirah dan ma'rifah di dalam Al-Quran, ya, yang terdapat dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Mana'ul Qattan ini, di mana di dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwa kata nakirah di dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, memiliki beberapa fungsi. Nah, maka itulah yang insyaallah akan kita bahas, akan kita baca kitab ini dalam pertemuan kita yang singkat ini. Litankiri maqamatun minha iradatul wihdati ka qauli ta'ala na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a ay rajulun wahidun. Kata nakirah di dalam Al-Quran memiliki beberapa maqam atau memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama adalah iradatul wihdah. Maknanya itu menghendaki makna yang satu, wihdah. Apa contohnya dalam Al-Quran?
Dalam kitab ini ditulis waja'a rajulun. Mana kata nakirah dalam ayat ini? Kata rajulun. Apa tanda nakirahnya? Pakai tanwin. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Maka maknanya adalah rajulun wahidun. Satu orang laki-laki. Itu terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 20. Kemudian yang kedua maknanya adalah au iradatun naw'i ka qaulihi ta'ala na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Mana kata nakirah dalam ayat ini? Kata nakirah dalam ayat ini adalah kata hayatin. Apa tandanya? Tandanya pakai tanwin. Maka maknanya ay naw' minal hayah. Yang dimaksud dengan hayatin di sini adalah salah satu bagian dari kehidupan dunia. Wa huwa talabu ziyadah fil mustaqbal. Lianna al-hirsa la yakuna 'ala al-madi wa 'ala al-hadir. Dan orang yang loba, tamak terhadap salah satu kehidupan dunia ini adalah wa huwa talabu ziyadah fil mustaqbal. Orang yang selalu menginginkan penambahan pada masa yang akan datang. Liannal hirsa, karena tamak, loba, la yakun 'alal madi wa 'alal hadir. Tidak akan mungkin terjadi pada sesuatu yang sudah berlalu atau sesuatu yang sedang berlangsung. Karena keinginan untuk bisa menambah, keinginan untuk bisa berlebih atau tamak itu adalah sesuatu yang akan terjadi fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Dan tidak bisa seseorang itu mengharapkan sesuatu yang berlebih kalau dia sudah terjadi atau dia sudah sedang terjadi. Au huma ma'an. Yang ketiga, makna nakirah itu adalah menghendaki kedua jenis atau kedua macam. Dua jenis atau dua macam tadi. Kalau yang tadi itu menghendaki satu jenis atau satu macam saja, di mana ada manusia yang mana mereka itu tamak pada satu kehidupan saja, yaitu kehidupan di dunia. Au huma ma'an, atau maknanya keduanya. Iradatul anwa', menghendaki berbagai macam. Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Mana kata nakirah dalam ayat ini? Dabah dan ma'. Apa maknanya? Ay kullu naw'in min anwa'id dawab min anwa'il ma'. Seluruh macam, seluruh jenis binatang min anwa'il ma', berasal dari berbagai macam ma', air. Apa maknanya? Wa kullu fardin min afradid dawab min fardin min afradin nutfi. Setiap dari seluruh dawab, binatang atau hewan ini itu berasal dari berbagai macam nutfah. Masing-masingnya berbeda dengan nutfah yang lain. Yang berikut, au ta'zim. Maknanya adalah menunjukkan besar. Kaqauli ta'ala, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'zanu biharbin minallah. Mana kata nakirah dalam ayat ini? Biharbin. Apa maknanya? Harbun azimatun, ay harb azimah.
perang yang besar, perang yang dahsyat. Kemudian makna berikut dari kata nakirah adalah at-taksir, menunjukkan banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. A inna lana la ajran." Ai ajran wafiran. Mana kata nakirah dalam ayat ini? Kata ajran. Apa tandanya? Tanwin. Maka maknanya adalah ajran wafiran, balasan pahala yang banyak atau melimpah. Au huma ma'an, atau maknanya bisa kedua-duanya, bisa menunjukkan besar, mulia, dan juga bisa menunjukkan banyak. Apa contohnya dalam Quran? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik. Mana kata nakirah dalam ayat ini? Kata rusulun. Tandanya tanwin. Apa maknanya? Rusulun izamun zu'adadin kasirin. Artinya adalah para rasul yang mulia, yang agung, zu'adadin kasirin, dan jumlahnya itu banyak. Arti gabungan antara ta'zim dan taksir. Kemudian makna kata nakirah yang lain adalah at-tahkir. Tahkir maknanya adalah untuk menghinakan, merendahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaqaulihi ta'ala, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, min ayyi syai'in khalaqah. Mana kata nakirah dalam ayat ini? Kata syai'in. Tanda nakirahnya adalah tanwin. Apa maknanya? Ai min syai'in hainin hakirin mahinin. Artinya adalah dari sesuatu yang hina, rendah, ya, dan sesuatu yang kotor. Kemudian makna kata nakirah yang lain adalah at-taklil, menunjukkan sedikit. Di dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 72, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanum minallahi akbar. Di situ ada kata nakirah, dan kata nakirah di situ adalah kata ridwan. Tanda nakirahnya adalah tanwin. Apa maknanya? Ai ridwanun qalilun minhu akbar minal jannati. Artinya, keridhaan yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala itu akbar, lebih besar dari surga yang Allah janjikan itu. Li'annahu ra'su kulli sa'adatin. Karena sesungguhnya keridaan Allah itu merupakan puncak dari semua kebahagiaan. Puncak dari segala kebahagiaan itu adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah beberapa makna dari kata nakirah yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang ditulis oleh Mana'ul Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran halaman 189. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.